Shalom Bapak Ibu, Saudara semua, keluarga besar City Worship Community Church dimanapun Anda berada. Sungguh sukacita yang besar sehingga pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan. Kita boleh beribadah walaupun dengan keterbatasan, tapi kita yakin dan percaya Roh Tuhan yang hidup di dalam kita lebih besar dari segala keadaan kita. Amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan yang baru. Kami boleh menikmati hari yang baru, yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang menyembah. Kami mau datang puji Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Biar pagi hari ini Tuhan Engkau disenangkan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai. Semuanya terjadi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya.
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
berdiam dalam kekuatan-Mu, kami mampu hadapi hidup ini. Kami tak mampu tanpa-Mu, Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Ralaba, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ralaba Jaya Masih. Haleluya. Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan imanmu nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetap Allah kami.
kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara di rumah, bersama-sama kita tutup mata, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, pagi ini kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, maupun Tuhan juga hadir di rumah kami masing-masing. Saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu sendiri akan menguatkan kami, firman-Mu sendiri akan menyembuhkan kami, bahkan firman-Mu sendiri akan memulihkan kami. Kami berdoa, biar Roh Kudus campur tangan mengurapi kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami yang ajaib, nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat teman-teman pelayanan yang melayani pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di bulan April, saudara. Sebagaimana himbauan pemerintah untuk tidak melakukan ibadah bersama di periode 14 hari, 2 kali hari Minggu, tanggal 22 dan 29. Namun akhirnya saudara, hari ini pun sudah 3 minggu kita tidak bisa ibadah bersama. Saudara, sebagaimana anjuran pemerintah, kita harus taat, saudara. Dan saya berdoa, saudara, kita sudah melewati fase-fase pertama, minggu-minggu pertama, fase ketakutan, saudara. Saudara, saya percaya kita sedang memasuki fase yang berikut, fase pertumbuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Dari tempat ini saya berdoa biar damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita sorgawi melimpah dalam hati saudara, juga melimpah dalam sisi rumah saudara. Haleluya. Bapak Ibu, ada sebuah cerita ilustrasi kecil, seorang anak kecil, saudara, dia membuat sebuah perahu mainan. Satu ketika dengan gembiranya dia bawa perahu kecil itu ke danau yang tenang, saudara. Dia rindu untuk melepaskan perahu yang dibuatnya itu terlepas dari tangannya dan pergi menjauh ikut arus yang ada di danau itu, saudara. Saudara, tetapi apa yang terjadi, saudara? Perahu kecil itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan pergi ke jauh. Tangan anak kecil ini sudah tidak bisa lagi menjangkaunya, saudara. Tiba-tiba ada seorang kakak yang lebih besar, saudara, badannya. Dia meminta tolong. Kak, kapal saya tidak bisa lagi diambil, saudara. Saudara, lalu apa yang terjadi? Seorang kakak yang besar itu, saudara, ambil kerikil kecil, saudara. Dia lempar secara pelan-pelan di dekat perahu itu, saudara. Anak kecil ini, saudara, teriak, jangan dilempari, nanti rusak perahu saya. Saudara, tapi kakak ini terus melempari pelan-pelan, saudara, dengan kerikil kecil. Saudara, tiba-tiba karena ada gelombang kecil, itu mendorong perahu itu justru kembali menepi, saudara. Dan anak kecil itu bisa mengambilnya kembali. Haleluya, saudara. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saudara, terkadang perlu gelombang kecil untuk mendorong perahu itu ke tepi, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, saudara, kita banyak dari kita yang menjadi rasa takut, bingung, cemas dengan situasi yang sedang berkembang ini, saudara. Sulit untuk kita mengerti atau kita pahami, saudara. Bapak Ibu, izinkan Tuhan membawa kita semua menepi sejenak di hadirat Tuhan. Katakan amin. Saudara, terkadang juga kita hanya terfokus melihat ada sesuatu yang terhilang. Saudara, mungkin pekerjaan yang sementara terhenti, usaha yang sementara tidak bisa berjalan, pelayanan juga yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, saudara. Tapi izinkanlah hari ini saya ingin meneguhkan saudara bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, saudara, Tuhan yang ajaib. Saudara, percayalah bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi ini, saudara, Tuhan turut bekerja di dalamnya
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar mengerti isi hati Tuhan. Saudara, kita menepi, kita lebih dekat lagi dengan hadirat Tuhan, saudara. Saudara, dengan seksama kita belajar apapun kerumitan yang sedang terjadi, fokus kita tetap kepada Yesus. Arah pandang kita, mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, nama Yesus adalah menara yang kuat, kota benteng yang kokoh. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi kuat. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa buat bangsa kita, saudara, buat kota kita, buat seluruh dunia. Biar segala sesuatu yang sedang terjadi, Tuhan pasti menghalaunya. Katakan amin Bapak Ibu. Dalam beberapa waktu terakhir ini saya mengikuti banyak berita, postingan di sosial media, banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Banyak prediksi, banyak nubuatan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Saudara, saya semuanya memposting bahwa mereka semua mendengar suara Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara, saya mendengar, saya mencoba mengcapture, saya memetakan semua pesan-pesan yang saya dengar. Saya bawa dalam doa. Kemudian saya mencocokkan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ya, memang ada yang saling meneguhkan, ada yang menguatkan, ada yang bertolak belakang. Tapi semuanya saya terima dengan iman, saudara, bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang Roh Kudus mau saya menggarisbawahi dalam hati saya, untuk saya perhatikan dengan sesama. Di balik semua pesan yang saya terima, saudara, Roh Kudus bicara seperti ini dalam hati saya, saudara, bahwa semua yang sedang terjadi di dunia ini, saudara, tangan kasih Tuhan tidak sedetik pun pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan amin. Tangan Tuhan itu tetap menjaga saudara dan saya. Harus kita simak baik, saudara. Haleluya. Bapak Ibu, saya mencoba dengan waktu yang terbatas, dengan kondisi yang terbatas, saya coba pakai bahasa yang sederhana, saudara, supaya saudara bisa dengan mudah mengerti, saudara bisa mudah menangkap isi hati Tuhan, supaya saudara tetap fokus untuk hari besok, bahwa bersama Yesus kita punya hari besok yang luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Di balik semua guncangan yang sedang terjadi, saudara, bisa kita lihat dari dua sisi seperti mata uang, saudara. Gereja harus menjadi lebih dewasa lagi hari-hari di dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Di satu sisi, mungkin ada kehendak dan izin Tuhan atas semua yang sedang terjadi. Tapi di sisi lain, saudara, kita harus melihat bahwa Tuhan sedang berperang menggantikan kita. Haleluya. Bapak Ibu, untuk itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, hati dan hidup kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan. Sebab di akhir zaman ini, saudara, kita juga harus akui bahwa banyak sekali terjadi penyesatan. Kuasa gelap juga turut bekerja dengan keras untuk menyeret orang percaya keluar daripada iman mereka kepada Yesus. Untuk itu, Bapak Ibu, fokus kita adalah bahwa Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Haleluya, katakan amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini, saudara, saya ingin membawa saudara dalam sebuah perenungan yang indah sekali. Kiranya kita akan membaca bersama. Buka Alkitab saudara dalam kitab Matius 14. Matius 14 ayat 24 sampai ayat yang ke-33, saudara. Saudara buka Alkitab saudara di rumah, saudara catat baik. Perenungan ini semoga bisa membawa berkat buat saudara. Saya bacakan buat saudara perlahan-lahan, saudara. Ayat 24, saudara, bunyi demikian. Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, saudara. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
26. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Catat kata berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut, saudara. Ayat 27. Tetapi Yesus segera berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Garis bawahi kata itu, tenang, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab pada Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, garis bawahi kata turun dari perahu, dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, saudara. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera sesudah itu Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32. Lalu naiklah mereka ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, jika kita amati, kita baca ulang kembali, saudara, bukankah Petrus sudah berjalan di atas air? Juga karena Tuhan yang mengizinkannya. Tuhan memanggil, datanglah. Saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Saya menemukan ada sesuatu yang indah sekali. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan memanggil, datanglah, saudara. Dan Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi mengapakah Petrus tenggelam? Apakah hanya karena rasa takut? Bukankah Yesus yang memanggil Petrus untuk turun dan berjalan kepada dia? Pertanyaan saya, saudara, bukankah Tuhan ada di depan Petrus? Mengapa Tuhan tidak menahan tangan Petrus supaya jangan tenggelam, saudara? Saudara kekasih, mungkin kalau kita punya anak berjalan, saudara di jalan bersama kita, tiba-tiba anak kita keluar jalur dan ada mobil mau lewat, saudara, pasti dengan sigapnya, saudara, takut terjadi kecelakaan, kita pasti menarik anak kita. Tapi yang terjadi adalah Petrus diizinkan Tuhan tenggelam. Haleluya. Bukankah kita sering dengar bahwa untuk menjadi seorang pelaku firman, kita harus meresponi firman Tuhan dengan benar, kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus melangkah dengan iman. Bukankah Petrus sudah melakukan itu? Haleluya, saudara. Perhatikan baik, Bapak Ibu kekasih. Di kisah ini saya menemukan ada pesan Tuhan yang sungguh ilahi, bahwa cara kita menangani, memanage badai, memanage guncangan, Tuhan memberi pesan di dalamnya, saudara. Ada hukum roh, saya sebut hukum roh yang ada dalam peristiwa ini. Kalau kita mengerti baik, maka saya berdoa dalam nama Yesus, engkau mampu melewati hari-hari ini ke depan. Katakan amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum roh inilah yang ingin saya bahas buat saudara, supaya saudara tangkap baik. Saudara bawa dalam hati saudara, saudara doakan, supaya Tuhan mampukan engkau bertumbuh ke level yang baru. Haleluya, saudara. Saya memberi saudara mengerti baik, saudara. Pada awalnya ketika Yesus mendekat kepada kapal itu, saudara, kepada perahu itu saudara, murid-muridnya sudah berseru. Tapi yang mereka serukan itu adalah hantu. Artinya para murid tidak melihat dengan jelas, mereka tidak memiliki hati yang jelas bahwa yang mendekat kepada mereka adalah Tuhan sendiri. Untuk itu Yesus perlu menegaskan kepada mereka bahwa Dia adalah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hukum roh yang saya ingin bagikan buat saudara pada pagi ini. Pertama, kita baca bersama-sama, saudara.
Di kitab Yohanes, kita buka kitab Yohanes. Kita nggak buka di kitab Matius lagi, kita buka kitab Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata begini dalam kitab Yohanes, saudara. Saya membandingkan dengan kitab Yohanes. Sesudah, ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ayat 20 disebut, tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ternyata dalam kitab Yohanes tidak kejadian yang sama, tapi tidak ditulis bahwa Petrus berjalan di atas air. Hanya dalam kitab Matius, saudara. Tidak ditulis kenapa Petrus berjalan di atas air, Petrus tenggelam. Saya bertanya dalam hati saya, saudara. Kenapa kejadian yang Petrus alami di kitab Matius tidak ditulis dalam kitab Yohanes? Saudara, ada sesuatu pesan yang sepertinya Tuhan taruh di hati saya. Tuhan sudah berkata kepada mereka bahwa tenanglah, aku ini jangan takut. Yang terjadi, saudara, sebaliknya, Petrus minta Tuhan bawa dia berjalan di atas air. Dia turun dari perahu. Ini problemnya di sini, saudara. Hukum roh yang pertama, saudara perhatikan baik, bahwa jangan, saudara, keluar dari perahu. Sekuat goncangan apapun, jangan keluar dari perahu kasih karunia Tuhan. Jangan, saudara. Perhatikan baik, saudara. Yohanes tidak mencatatnya karena bagi Yohanes sepertinya dia membawa ini pesan bahwa hal yang dilakukan Petrus itu adalah hal yang keliru. Sebab apa? Petrus memaksakan diri untuk keluar dari perahu. Padahal, saudara, Yesus itu sudah datang mendekat kepada mereka. Kenapa kita harus keluar? Saudara, yang harus kita lakukan ketika badai menerpa adalah tetap tenang dan tetap di perahu kita. Undang Yesus datang ke perahu kita, bukan kita keluar dari perahu kita. Katakan amin. Bukan seperti Petrus. Dia keluar dari perahu, saudara. Saudara, terkadang kita ingin memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Seperti dengan apa yang kita mau, saudara. Tapi izinkanlah, saudara, biar kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Saudara, ketika Yesus naik ke atas perahu, maka Alkitab mencatat dalam kitab Yohanes, seketika juga perahu itu tiba di tempat tujuan di pantai yang mereka tuju. Bukankah ini berita yang lebih indah daripada kitab Matius, saudara? Bahwa ketika engkau mengundang Yesus datang dalam perahu, saudara, maka percayalah Tuhan akan membawa engkau seolah-olah tanpa engkau sadar, engkau akan capai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Haleluya. Sekuat apapun badai yang menerpa hidup kita, jangan keluar dari perahu. Itu hukum, saudara. Kita harus taat, saudara. Yang harus kita lakukan adalah menantikan Tuhan, saudara. Apa yang menjadi perahu saudara hari-hari ini? Pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara. Jangan keluar dari perahu, nantikan Tuhan, saudara. Undang Yesus datang ke dalam perahu kita. Haleluya, saudara. Izinkan Tuhan Yesus mengenalikan perahu hidup kita. Katakan amin, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab kitab Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikan Tuhan dalam perahu saudara. Haleluya. Bukankah His presence is enough? Bukankah kehadiran Tuhan itu sudah sangat cukup bagi kita? Haleluya, saudara. Perhatikan baik, ketika Yesus hadir,
maka yang sakit pasti sembuh. Saudara ingat ketika Yesus hadir di kolam Bethesda, ada orang lumpuh 38 tahun. Saudara, ketika Yesus hadir di situ, maka persoalannya selesai. Orang lumpuh itu berjalan dengan seketika. Haleluya. Saudara ingat ketika Yesus hadir di pernikahan di Kana, air pun bisa menjadi anggur. Yesus hadir sudahlah sangat cukup bagi saudara dan saya. Yesus hadir di rumah kita sudah sangat cukup bagi saya dan saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Bahkan saudara, ketika Yesus akan pergi ke rumah perwira Kapernaum, ia akan menyembuhkan anaknya yang sakit, saudara. Alkitab berkata Yesus tidak sampai di rumahnya. Perwira Kapernaum berkata, hanya dengan perkataanmu saja maka anakku akan sembuh. Saudara, bayangkan, Yesus tidak sampai di rumah saja anaknya perwira Kapernaum sembuh. Bukankah itu Tuhan kita, Tuhan yang ajaib? Saudara, bukan hanya sampai di depan rumah, saudara. Yesus hanya lewat saja. Bukankah wanita yang panderan 12 tahun sembuh? Kehadiran Tuhan dalam rumah kita sudah lebih dari cukup. Ada haleluya, saudara. Perhatikan baik, ketika Tuhan hadir, maka berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara ingat Sakeus? Ketika Tuhan hadir, seisi rumah diselamatkan. Itu hukum roh, saudara. Ini kita harus diam. Tidak kebetulan pemerintah menyuruh kita diam di rumah. Untuk apa? Untuk menantikan Tuhan, saudara. Kita menunggu Tuhan, saudara. Tuhan memperhatikan semua hidup kita. Satu demi satu. Dari rumah ke rumah Tuhan Yesus memperhatikan. Tetap tenang, jangan takut. Haleluya, saudara. Haleluya. Ada hukum roh yang kedua yang saya bagikan buat saudara. Ada hukum roh kedua yang saudara harus terima baik. Dalam kitab Matius 14 tadi saya ulangi di ayat 29, saudara. Ketika Petrus meminta Yesus untuk berjalan di atas air, ayat 29 Yesus berkata begini, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Saudara, memang pada akhirnya Tuhan mengizinkan Petrus berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tapi setelah itu, Tuhan izinkan Petrus tenggelam. Mengapa demikian, saudara? Yang kedua, saudara, Petrus berkata di ayat 30, Tuhan, tolonglah aku. Inilah yang dinantikan Tuhan. Perkataan inilah yang dinantikan Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Hukum roh yang kedua, saudara. Kita tidak boleh tinggi hati, tidak boleh merasa kita lebih dari orang lain. Jangan, saudara. Masa seperti ini kita harus lebih merendah di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan rumah kita. Tuhan memperhatikan saudara. Saudara bisa bayangkan. Kalau Petrus, saudara, diizinkan Tuhan tidak tenggelam, saudara. Alkitab mencatat Petrus berjalan bersama Yesus di atas air. Betapa tinggi hatinya Petrus ketika dia balik ke perahu. Dia akan berkata kepada murid-murid atau orang-orang yang lain, saya berjalan di atas air. Dia merasa lebih daripada orang lain. Sepertinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi badai seperti ini, jangan membuat keputusan hati yang sebaliknya, saudara. Kita salah membuat keputusan, kita bisa tenggelam, saudara. Dengan demikian, ketika Petrus tenggelam, maka dia mengerti bahwa pada akhirnya dalam hidup ini hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menolong dia.
Kerendahan hati itu membuat kita bermohon, saudara. Orang yang tidak ada kerendahan hati, dia tidak pernah bisa bermohon, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, saudara, kita tidak bisa lagi membanggakan apapun, saudara. Semuanya seakan-akan fana, saudara. Tuhan butuh kerendahan hati. Kelihatannya Petrus seperti seorang beriman, tapi Petrus sesungguhnya sedang meninggikan hati dia. Supaya apa? Supaya dia bisa masuk area yang sesungguhnya dia tidak bisa memasukinya. Secara alam kodrat itu tidak bisa. Itu wilayahnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya teringat dengan wanita di Kanaan yang anaknya sakit, saudara. Dia datang kepada Yesus dalam kitab Matius 15. Dia berkata begini, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab padanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan baik. Kisah wanita Kanaan di Matius 15 dan kisah di Petrus bilang di Matius 14 sangat bertolak belakang. Wanita Kanaan ini sangat merendah sekali. Saudara, saya ingin memberitahu saudara dengan kebenaran bahwa dasar iman yang benar adalah iman yang didasari kerendahan hati. Bukan iman yang didasari oleh keangkuhan hati. Saudara, perhatikan baik ini. Iman yang benar adalah iman yang didasari oleh kerendahan hati. Saudara, terkadang orang bisa sombong, saudara. Menyombongkan dirinya tanpa dia sendiri merasa bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Bahkan saya melihat hari-hari ini dalam badai seperti ini, banyak orang masih mencari peluang bagaimana supaya bisa mencari pujian, saudara. Haleluya, saudara. Saudara, izinkanlah hari-hari ini, saudara, Tuhan memberi pelajaran buat saya dan saudara, bahwa hukum roh ini berlaku dalam situasi badai seperti ini. Saudara, kita harus tetap berada dalam perahu kita, saudara, supaya kita tetap bisa berdoa, supaya kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-kali kita mencoba meninggikan diri dalam situasi seperti ini. Semua orang sedang merendah diri. Pak, gereja-gereja semua, saudara, di seluruh dunia ini sedang merunduk di kaki Tuhan. Tidak ada yang berani meninggikan diri, saudara. Haleluya. Kerendahan hati itu penting sekali. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun. Tujuannya apa? Supaya mereka merendahkan diri. Karena kerendahan hati itu bagi Tuhan itu sangat penting sekali, saudara. Izinkan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Percayalah, ketika Tuhan mengendalikan naik ke perahu kita, maka mujizat pasti terjadi. Saudara, saya ingin memberi sebuah kesaksian. Saya ambil dari beberapa tahun lalu, kesaksian dari saudara saya di Surabaya. Dia menceritakan tentang kejadian ini, saudara. Ada sebuah keluarga di Surabaya, saudara. Satu ketika adik daripada keluarga ini, saudara, saya sebut dengan keluarga A, adiknya itu menggugat mereka di pengadilan. Karena apa? Karena si A ini tinggal di rumah orang tua mereka, saudara. Disebut rumah warisan. Nah, pada masa lalu ceritanya adalah adik ini dia pergi sekolah ke kota lain. Dan kakaknya mengongkosinya, sudah sampai dia selesai sekolah. Dan sampai dia bekerja, bahkan menopang dia dalam hal membeli rumah buat adiknya. Kakaknya ini sangat baik. Apa yang terjadi, saudara? Satu ketika adiknya mengalami
masalah dalam pekerjaannya di kota lain. Rumah dia mau disita bank. Dalam kondisi yang seperti ini, saudara, adiknya bisa mencari cara dengan cara dia sendiri. Dia pulang ke Surabaya, dia gugat kakaknya, saudara. Dia minta rumah yang ditinggali itu harus dipisah, dibagi dua. Gugatlah di pengadilan, saudara. Kakaknya yang bertahun-tahun, yang umurnya sudah mulai menua, saudara, merasa kaget. Adik yang sangat dikasihinya, yang dari kecil dia membantu menyekolahkan sampai besar, dan pada akhirnya adiknya sendiri menggugat kakaknya untuk minta kakaknya keluar dari rumah itu, sebab rumah itu mau dijual dan dibagi dua. Bapak, Ibu, Saudara, dan puji Tuhan, kakaknya ini, saudara, orang yang takut akan Tuhan. Dan saat itu pekerjaan dia juga sedang tidak membaik. Menjadi kebingungan, saudara. Surat dari pengadilan datang untuk memanggil dia menghadap ke pengadilan untuk menerima gugatan adiknya. Saudara, suatu ketika malam hari, saudara, sebenarnya kakaknya juga bisa menggugat balik dengan segala alasan, saudara. Tapi dia berpikir bahwa lebih baik dia tidak melangkah keluar daripada yang Tuhan mau. Dia berdiam di rumah itu. Sekeluarga mereka berdoa mencari Tuhan, mencari belas kasihan Tuhan, mencari kemurahan Tuhan. Setiap malam mereka berdoa dan mereka menangis sama Tuhan. Mereka sungguh-sungguh merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka. Tuhan, itu adik kami sendiri. Kami tidak mau untuk melawan, kami siap Tuhan. Bila mana dikeluarkan Tuhan, kami siap. Tapi Tuhan, kami tidak punya lagi uang untuk beli rumah lagi dan lain sebagainya. Mereka ungkapkan semua permasalahan mereka kepada Tuhan. Di dalam perahu rumah mereka, badai datang pada mereka, datang sama Tuhan. Mereka tidak bersikap apapun selain mereka berdoa. Haleluya. Doa orang benar, besar kuasanya. Katakan amin, Bapak Ibu. Waktu berjalan berbulan-bulan, saudara. Suatu ketika, sore hari, saudara, adiknya itu datang ke rumah mereka, suami istri. Mereka gedor pagar. Si anak ini, dari bapak ini, engkaunya ini, anaknya ngelihat enciknya, omnya datang. Dari dalam rumah, karena sangat ketakutan. Dia teriak papanya, Pak, encik datang, om datang. Mereka sepertinya ketakutan, saudara. Ada apa lagi? Sudah mau disuruh keluarkan dari rumah. Saudara, kakaknya keluar dan membukakan pintu. Yuk masuk. Dengan lembut kakaknya mengundang masuk ke dalam. Suami istri dari adiknya itu datang masuk. Istri dan anak-anaknya semua sembunyi, takut, saudara. Jangan-jangan sudah mau disuruh keluar. Saudara dengar baik. Ketika duduk di ruang tamu, saudara, adiknya membawa map. Kakaknya juga sudah nggak tahu mau bilang apa. Kakaknya pasrah deh. Ya kalau mau disuruh keluar atau apa, kakaknya siap. Saudara dengar baik. Tidak terhitung menit, adiknya tiba-tiba bercucuran air mata, saudara. Suami istri tiba-tiba mencucurkan air mata sambil pegang map. Saudara, kakaknya kaget. Kok mereka menangis? Ada apa? Saudara bayangkan, ini yang menggugat datang membawa map. Datang ke rumah justru mereka yang menangis. Bukan yang di rumah ini yang menangis. Yang datang yang menggugat yang menangis. Kakaknya bingung, apa yang mau disampaikan. Tiba-tiba adiknya berkata begini. Kok, minta maaf kok. Ini surat kami mencabut gugatan kami di pengadilan. Bayangkan, saudara. Saya ingat sekali kisah itu. Adiknya sendiri datang meminta maaf dan mencabut gugatannya. Tuhan itu hidup. Tuhan itu ajaib.
Izinkan Tuhan beri kesempatan mengendalikan semua perahu saudara. Perkara yang tidak mungkin terjadi, Tuhan bisa membalikannya saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Adiknya sujud, suami istri sujud kepada kakaknya. Ampun kau. Ampun kau. Kami tidak jadi meneruskan gugatan ini. Ampun kau, rumah ini biar buat koko. Ampun kau. Saudara, Bapak, Ibu, teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, dengar baik. Diam di perahu saudara. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti menolong saudara. Kuasa Tuhan tidak kelihatan dengan mata kita, tapi manifestasinya terlihat dengan mata jasmani kita. Nyata kuasa Tuhan. Hari-hari ini semua sulit saudara. Hamba-hamba Tuhan semua sulit. Jemaat juga mengalami kesulitan saudara. Jalan satu-satunya adalah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Menepilah saudara. Tetap ada di perahu saudara. Undang Yesus datang, itu hukum paling utama saudara. Bagaimana kita memanage badai ini saudara. Undang Yesus datang, kendalikan perahu hidup kita. Haleluya. Haleluya. Izinkanlah Tuhan mengendalikanlah. Tetap tenang. Tetaplah tenang. Kuasa Tuhan tidak terbatas saudara. Tidak terbatas oleh jangkauan tangan kita. Orang lain berkata ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Haleluya. Merendah dirilah saudara. Di tempat ini kita tidak kelihatan Tuhan bekerja, tapi di luar sana Tuhan bekerja hebat. Kita melihat kasus ini saudara, kejadian musibah ini. Ada yang meninggal yang dipanggil Tuhan, tapi lihat di sisi lain, ada begitu banyak kesembuhan terjadi dengan ajaib. Bukankah kuasa Tuhan sedang bekerja? Haleluya saudara. Tetaplah kuat saudara. Saya tutup dengan firman Tuhan terakhir, Ulangan 31 ayat 6. Saudara buka Alkitab saudara, Ulangan 31 ayat 6. Bold ini saudara. Garis bawahi dalam Alkitab saudara. Alkitab berbunyi begini bunyinya saudara, menulis begini. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka itu bisa badai, masalah, pergumulan. Karena semuanya itu. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan di depan saudara menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan membiarkan, jaminan. Bahkan Alkitab berkata, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau, saudara dan saya, tidak akan. Tuhan tidak akan, saudara, tidak akan. Itu jaminannya. Haleluya. Haleluya. Izinkan Tuhan naik ke perahu hidup saudara. Dan seketika tanpa engkau sadar, Tuhan bawa engkau sampai kepada tujuan. Tepi pantai. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini izinkan saya berdoa buat saudara. Mungkin engkau sedang melihat, menonton video ini dengan air mata. Dengar baik. Dengar baik. Tuhan tampung air mata saudara di kiribatnya Tuhan. Setiap pergumulan saudara Tuhan tampung bebanmu. Dia melihat hati saudara. Dia membaca semua hati saudara. Tuhan Allah kita, Allah yang baik. Camkan dalam hati kita, Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Allah yang baik. Haleluya. Betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini. Dia tinggalkan surga dan turun ke bumi ini hanya untuk menolong, menyelamatkan saya dan saudara dengan darahnya yang mahal. Kita berdoa. Ya Rabba, Rabba, kita buka tangan saudara, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Oh Rabba, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan melawat saudara. Ya Rabba, kera baba basa. Oh Ramatako nama Ramaseke. Tuhan memberi kau kekuatan.
Tuhan memberi pertolongannya. Tuhan memberi jalan keluar. Bahkan Tuhan membuka jalan yang tertutup di depan saudara. Biarlah hari besok engkau akan melihat keajaiban dan keajaiban akan berjalan mengiringi hidup saudara. Saudara akan melihat tanda-tanda ajaib dan heran menyertai setiap langkah kaki saudara. Haleluya. Tuhan tolong saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Apapun yang kau kerjakan dengan tangan saudara, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati saudara. Haleluya. Tetaplah kuat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetaplah kuat saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa hari Jumat Agung saudara, jika kita tidak bisa ibadah bersama, saudara yang membutuhkan roti dan anggur, saudara bisa mampir ke sekretariat atau saudara WA ke Sasa untuk minta dikirimkan atau diantarkan, biar kita ibadah perjamuan kudus lewat online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Immanuel. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat hari Minggu di minggu yang pertama di bulan April tahun 2020. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi lewat siaran hari ini kiranya saudara tetap menerima berkat Tuhan, tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Yeremia Lim yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran ini. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi, memberkati Bapak lebih lagi baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Terima kasih juga kepada pelayan altar yang sudah
memimpin menuntun kita semua dalam pujian penyembahan. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita beribadah di rumah-rumah dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul dan demi mencegah penyebaran lebih luas, maka kita semua wajib mentaatinya. Tetaplah tenang, tidak usah khawatir yang berlebihan, tetap bersemangat untuk berdoa, untuk bekerja, sekalipun dengan banyak keterbatasan. Tetapi di balik semua ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang mulia bagi semua orang percaya. Dengan kerendahan hati kami, jika Bapak Ibu rindu dan terbeban untuk menabur ke dalam rumah Tuhan, untuk sementara Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui bank, transfer saja ke rekening di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500123012338, atau Bank BCA atas nama Yemilim, nomor rekening 7800130055. Semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Demikianlah supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pengerip, belalang pelompat dari hadapanmu. Dan sekali lagi diinformasikan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, untuk kita mengadakan ibadah perayaan Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020, kita akan melakukan perjamuan kudus lewat siaran online atau secara langsung di grup Facebook City Worship at Miracle Center. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil roti dan anggur perjamuan, untuk bisa datang di sekretariat Gereja City Worship di Jalan Samratulangi. Bahkan juga bisa menghubungi saya, Sasa, di sekretariat agar bisa digosen mungkin atau kami antarkan. Boleh Bapak Ibu Saudara menghubungi. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami. Terima kasih yang sebesarnya atas perhatiannya dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian.
ibadah kita telah selesai pada hari ini. Sebelum saya berdoa memberkati saudara, mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di rumah saudara, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Oh rabatakaya ramasekere rebakaya masatoko. Oh rabakana ramotoko ramasekere bekira bataka. Haleluya, haleluya. Berkat dari Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel, yakni berkat yang sulung, berkat yang sempurna, berkat yang mulia, berkat yang kudus. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Bapak Ibu, terimalah berkatnya dan rahmatnya dari Allah Bapa yang dikaruniakan di dalam Kristus Yesus, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput saudara dan saya di awan permai yang kudus. Tetaplah semangat, tetaplah kuat, tetaplah berada cinta akan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Hari Senin kita ada doa malam, hari Rabu kita ada doa malam, dan hari Jumat kita ada doa malam. Saudara, mungkin hari Jumatnya mungkin kita sama-sama ibadah Jumat Agung. Kita berdoa semoga pasca pemerintah mengizinkan kita bisa berada bersama-sama. Kita berdoa saudara. Sekalipun kita harus memakai jarak-jarak, kita berdoa Tuhan bisa mengumpulkan kita untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sehat selalu, saudara kuat selalu dalam Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.